Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kita berada dalam keadaan yang sehat selalu. Selamat datang di media pembelajaran saya, Muhammad Nur Ramadhani, Dokter Gigi, Master of Science in International Health, yang berjudul Problem Solving Cycle in Public Health atau siklus pemecahan masalah dalam kesehatan masyarakat. Video ini merupakan video pertama tentang manajemen kesehatan masyarakat. Selamat menyaksikan. Pertama, marilah kita mengetahui apa itu pengertian dari problem solving cycle. Problem solving cycle merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkannya berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang lebih tepat dan cermat. Proses tersebut berlangsung terus-menerus mengikuti urutan yang berulang sehingga disebut juga sebagai siklus pemecahan masalah. Dan siklus ini meliputi kegiatan analisis situasi, identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, menentukan tujuan yang ingin dicapai, mencari alternatif pemecahan masalah, menetapkan prioritas pemecahan masalah, mengkaji kelemahan dan hambatan, kemudian membuat rencana kerja operasional, melaksanakan atau pelaksanaan dan penggerakan, lalu ada tahap monitoring dan controlling, dan terakhir evaluasi. Supaya lebih memahami problem solving cycle ini lebih baik lagi, marilah kita memahami dasar pemikiran problem solving cycle ini dalam manajemen kesehatan masyarakat itu berasal dari mana sih? Yang pertama, teori fungsi manajemen kesehatan adalah teori yang mendasari problem solving cycle ini oleh George R. Terry pada tahun 1958 dalam bukunya yang berjudul The Principles of Management, yaitu yang pertama prinsipnya yang pertama ada planning atau perencanaan yang merupakan perumusan dari tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya. Yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian. Menghimpun sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi dan memanfaatkannya secara efisien. Yang ketiga, setelah mengorganisasikannya, yaitu ada actuating atau melaksanakan, yaitu proses pelaksanaan sebuah program. Dan yang terakhir adanya controlling, monitoring yang merupakan pengawasan dan pengendalian program. Mungkin sering mendengar juga adanya evaluating atau mengevaluasi program yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan lebih baik lagi untuk setelah dari evaluasi. Baiklah, seperti ini model problem solving cycle yang akan kita gunakan dalam manajemen kesehatan masyarakat. Karena ini merupakan sebuah siklus, jadi awal dan akhirnya tidak dapat kita tentukan. Namun, apabila kita memasuki sebuah wilayah yang akan dilakukan pemecahan masalah yang terjadi di wilayah tersebut dari sisi kesehatan, yang pertama yang akan kita lakukan adalah proses analisis situasi. Proses analisis situasi ini dapat dilakukan berdasarkan model penentu kesehatan yang sudah ada, yang akan detailnya disertai dengan contoh akan saya sampaikan pada video-video berikut. Yang kedua, setelah kita menganalisis situasi kesehatan di wilayah tersebut, kita dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan sebuah kesenjangan antara yang sangat diharapkan dan kenyataan yang terjadi. Identifikasi masalah ini bisa jumlah 3-5 dan bisa lebih juga seperti itu. Namun dalam konsep ini kita dapat melakukan identifikasi masalah 3-5 dulu supaya kita pembahasannya lebih spesifik. Setelah kita mengidentifikasi masalah, dari masalah-masalah tersebut kita tentukan satu masalah yang menjadi prioritas yang akan kita lakukan intervensi. Setelah masalah itu dilakukan prioritas, kita menganalisis apa sih akar penyebab masalah tersebut. Mengapa kita harus melakukan analisis penyebab masalah? Karena nantinya kita akan mengetahui lebih paham lagi apa saja sih yang sebetulnya perlu kita lakukan intervensi. Nah, dari akar penyebab masalah tersebut, yang keempat kita masuk ke menentukan tujuan.
menetapkan tujuan ini adalah sebetulnya kebalikan dari akar penyebab masalah. Begitu. Mungkin lebih detailnya akan saya sampaikan kemudian. Yang kelima, ada menentukan alternatif pemecahan masalah. Setelah tujuan tercapai, setelah tujuan tersebut ditetapkan, tujuan tersebut kita lakukan pendaftaran atau list. Kita list solusi apa saja sih yang mungkin akan memungkinkan untuk dilakukan. Setelah kita mungkin list, kita memiliki daftar alternatif pemecahan masalah, kita tetapkan satu pemecahan masalah atau solusi yang menjadi prioritas. Nah, setelah itu kita kaji kelemahan dan hambatan agar prioritas pemecahan masalah yang sudah kita pilih dari sisi kelemahan dan hambatannya dapat ditanggulangi dan tetap kita dapat berhasil menjalankan program atau solusi yang sudah kita prioritaskan. Nomor 8 ini nomor 1 sampai nomor 7 masuk ke dalam tahap planning di teori fungsi manajemen kesehatan. Dan yang nomor 8 ini adalah organizing. Ya, setelah planning masuk ke organizing, yaitu dalam problem solving cycle ini membuat rencana kerja operasional. Lalu setelah kita mengorganisir program yang akan dilakukan, kita melaksanakan dan menggerakkan staff, kita sebagai manajer dan sebagai pemimpin perlu adanya kepemimpinan dalam menggerakkan staff yang terlibat, pihak-pihak juga yang terlibat itu dalam proses actuating. Dan yang terakhir, proses controlling dan evaluating. Yang ke-10 adalah monitoring dan controlling. Monitoring dan controlling bisa selama program itu berlangsung dan bisa setelahnya memonitor dan mengevaluasi program agar dapat dilakukan sebuah perbaikan dan mengevaluasi apakah program tersebut sudah memecahkan masalah yang ingin kita tuju, sehingga apabila masalah tersebut sudah dipecahkan, artinya kita bisa beralih ke masalah yang selanjutnya diprioritaskan. Tahap pertama, setelah kita memasuki suatu wilayah untuk dilakukan pemecahan masalahnya, kita harus tahu dulu situasi dari wilayah tersebut. Karena ini di manajemen kesehatan masyarakat, tentu kita harus menganalisis situasi kesehatan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Yang secara teori, analisis situasi ini merupakan sebuah proses atau kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi status kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, sebagai contoh ini ada Kota Surabaya, kita melakukan sebuah analisis sebagai contoh di wilayah Kota Surabaya. Dan data tersebut dapat berupa data primer, data sekunder, dan literatur. Yang pertama, data primer, yaitu data yang kita dapatkan langsung dari sumbernya melalui sebuah penelitian. Sebagai contoh, kita menyebar sebuah kuesioner pada masyarakat terkait topik kesehatan masyarakat tertentu yang hasilnya akan kita olah dan dari situ kita mencari permasalahannya. Ada juga wawancara secara kelompok untuk membuktikan suatu hipotesis atau suatu dugaan yang kita rasa sebetulnya ini ada sebuah masalah. Namun melalui data primer ini, data wawancara kelompok, analisis situasi ini akan lebih kuat lagi terkonfirmasi bahwa benar masalah yang kita duga sebagai masalah ini memang benar-benar terjadi di wilayah Kota Surabaya contohnya. Terakhir, kita dapat mengobservasi suatu lingkungan fasilitas kesehatan contohnya yang itu dapat dijadikan data primer. Yang kedua ada data sekunder yang merupakan data yang tidak berasal dari sumber utama namun oleh pihak kedua, sebagai contoh data bulanan atau tahunan yang pelayanan puskesmas. Terakhir, melalui literatur kita dapatkan dari artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya, sebagai contoh artikel jurnal penelitian kesehatan masyarakat baik lokal maupun internasional.
Yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu menemukan sebuah kesenjangan antara yang diharapkan dan kenyataan berdasarkan data yang kita dapatkan dari proses analisis situasi tadi. Kita dapat mengidentifikasi 3-5 masalah untuk tahap ini. Banyak juga tidak masalah, namun nanti akan agak sulit untuk menseleksinya apabila masalah tersebut semakin banyak kita identifikasi. Masalah dapat dirumuskan dengan memperhatikan situasi tersebut secara kualitatif dan kuantitatif. Sebagai contoh, kuantitatif adalah kurangnya sumber daya manusia kesehatan di suatu puskesmas. Lalu secara kualitatif, sebagai contoh, kepuasan dari masyarakat saat ini untuk puskesmas wilayah X masih sangat kurang secara kualitas, seperti itu. Jadi kita dapat mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, mungkin kita ambil 3-5 yang itu merupakan identifikasi masalah inti yang terjadi di wilayah tersebut. Ya, setelah kita mengidentifikasi masalah tadi, kita tentukan satu prioritas masalah yang menjadi paling urgent dan paling serius juga untuk dilakukan intervensi. Kita menentukan prioritas masalah dengan berbagai metode sebagai berikut. Yang pertama adalah PAHO, yaitu Pan American Health Organization. Yang kedua adalah USG, berdasarkan urgency, seriousness, dan growth. Lalu ada MCUA, Multiple Criteria Utility Assessment. Keempat adalah Hanlon. Yang kelima ada CARL, yaitu Capability, Accessibility, Readiness, dan Leverage. Yang terakhir ada Delphi and Delbecq. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada slide ini merupakan metode kuantitatif. Sementara untuk nomor 6, Delphi dan Delbecq merupakan metode kualitatif. Setelah ditentukannya prioritas masalah, tentukan akar penyebab masalahnya. Di gambar samping, ini ada sebagai contoh matriks untuk metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth dari masalah tersebut. Kita klasifikasikan berdasarkan urgensi dari masalah. Kita dapat melakukan scoring. Yang pertama, kalau skor 1 itu tidak mendesak atau tidak serius atau tidak berdampak. Nomor 2 itu kurang mendesak atau kurang serius atau kurang berdampak. Skor 3 untuk cukup mendesak, cukup serius atau cukup berdampak. Skor 4 untuk mendesak, serius, berdampak. Dan skor 5 untuk sangat mendesak, sangat serius, dan sangat berdampak. Setelah urgency, seriousness, dan growth, itu kita tentukan skornya masing-masing, kita dapat menjumlahkannya menjadi total, dan yang memiliki total skor yang tertinggi merupakan ranking pertama atau merupakan prioritas masalah yang akan kita lanjutkan untuk dicarikan solusinya atau menetapkan tujuan. Tapi sebentar dulu, sebelum itu kita harus tahu akar penyebab dari masalah tersebut itu apa. Sebagai contoh di sini, isu atau masalahnya kurangnya bimbingan mengenai pembuangan dan pemilahan sampah yang tepat di lingkungan sekolah. Bisa jadi akar penyebab masalahnya adalah tidak tersedianya tong sampah yang berbeda, gitu, sehingga pembuangan dan pemilahan sampahnya masih di dalam satu wadah seperti itu. Mungkin di bidang kesehatan lain, masalahnya adalah lebih banyak, mungkin di kesehatan gigi, lebih banyak terjadi pencabutan gigi dibanding dengan penambalan gigi di puskesmas X. Mungkin untuk akar penyebab masalahnya adalah masyarakat belum mengetahui bahwa gigi itu dapat ditambal, begitu, selain harus dicabut, seperti itu. Ya, akar penyebab masalah yang sudah kita tentukan melalui model fishbone, mungkin ada model yang lain, itu bertujuan untuk kita menetapkan sebuah tujuan
Sebagai contoh, tadi akar penyebab masalah dari kesehatan gigi masyarakat itu tadi sebagai contoh adalah lebih banyak jadi masyarakat ya masyarakat belum mengetahui bahwa gigi itu dapat ditambal pada kasus tertentu dibandingkan harus dicabut, sehingga tujuannya adalah sebalikannya, yaitu tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa gigi tersebut dalam beberapa kasus dapat ditambal selain harus dicabut. Ya. Tujuan yang ditetapkan tadi berdasarkan akar penyebab masalah ya dari prioritas masalah itu. Dan tujuan itu berupa tujuan umum dan khusus. Bedanya apa? Tujuan umum, contohnya tadi kita tujuan umumnya meningkatkan, contohnya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gigi berlubang, karena sebagian besar masyarakat ketika giginya berlubang inginnya dicabut aja terus. Dan tujuan khusus ini bertujuan lagi ya untuk mencapai tujuan umum tersebut. Tujuan khusus itu sebagai contoh. Yang pertama, tujuan khususnya adalah memberikan pengetahuan tentang karies, penjalaran karies. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang gigi berlubang dari karies yang masih dapat ditambal, gitu, atau yang harus dicabut. Namun dalam tujuan khusus ini harus spesifik, ya. Selain spesifik juga dapat terukur dengan prinsipnya adalah SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Begitu. Yang kelima adalah menentukan alternatif pemecahan masalah, yaitu dapat kita lakukan dengan melakukan diskusi dengan manajemen atau organisasi tentang alternatif program apa saja yang dapat kita jalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau tadi contoh tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gigi berlubang, contohnya mungkin alternatif pemecahan masalahnya adalah membuat program penyuluhan atau membuat sebuah poster atau membuat sebuah media interaktif berupa video seperti itu. Ya, tahap keenam yaitu menetapkan prioritas pemecahan masalah. Setelah tadi kita sudah mendapatkan alternatif apa saja yang dapat menjadi solusi atau pemecahan masalah. Metodenya yang dapat digunakan adalah metode Reinke. Ya, sama skornya itu 1 sampai 5 seperti pada metode USG. Ya, masih ingat tadi tentang kita mencari prioritas masalah. Nah, untuk metode Reinke ini kita ada aspek-aspeknya itu M. Yang pertama magnitude, seberapa besar pengaruh dari masalah ini yang nanti pemecahan masalahnya atau solusinya itu dapat berdampak. Importansi, kepentingan, biasanya kepentingan secara politik atau kepentingan di sini sejalan dengan program pemerintah. Yang selanjutnya ada V, vulnerability, sebagaimana rentan si masalah ini untuk dilakukan pemecahan melalui alternatif pemecahan masalah yang ada begitu. Dan unsur M, I, dan V itu dilakukan perkalian, ya. Skornya M, I, dan V itu dilakukan perkalian dan hasilnya dibagi dengan cost. Jadi semakin rendah cost akan semakin tinggi skornya. Jadi semakin tinggi cost akan semakin rendah juga skor dibandingkan dengan MIV pada alternatif pemecahan masalah yang kita list seperti itu. Setelah kita dapatkan prioritas dari solusinya atau solusi yang ingin dilakukan programnya, kita kaji kelemahan dan hambatan program tersebut. Sebagai contoh, kita telah memilih
program penyuluhan untuk masyarakat dewasa muda, karena terbukti mungkin berdasarkan data dewasa muda lah yang lebih banyak datang ke pelayanan puskesmas untuk dilakukan pencabutan gigi. Padahal dewasa muda ini masih ada lama harapan hidup untuk memiliki gigi tersebut secara utuh, dan gigi tersebut juga lubangnya masih dapat ditambal. Nah, kelemahannya apa saja nih? Lalu hambatan programnya apa saja? Nah, kita dapat melakukannya itu dengan analisis SWOT, ya. Dan tahap ini bertujuan untuk mengenali kelemahan dan hambatan program itu yang harus diantisipasi agar program dapat berjalan lancar dan berhasil juga. Bedanya kelemahan dengan hambatan ini ada di internal dan eksternal, ya. Sebagai simpelnya, jadi kalau kelemahan atau weakness itu kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh internal organisasi dalam menyelenggarakan program yang diprioritaskan menjadi solusi. Dan hambatan itu dapat dari lingkungan sekitar yang nantinya menjadi ancaman bagi program tersebut yang harus kita antisipasi. Tahap ke-8 yaitu membuat rencana kerja operasional atau RKO. Setelah tadi sudah kita kaji kelemahan dan hambatannya dan sudah terbayang nih antisipasi apa yang perlu kita lakukan, dengan tanda bahwa proses planning kita sudah selesai. Saat ini kita masuk ke tahap organizing, mengorganisasikan program tersebut. Yang membuat rencana kerja operasional ini merupakan sebuah desain program sesuai dengan yang tadi prioritas masalah. Unsur-unsur yang terdapat dalam RKO ini adalah latar belakang dari programnya, kenapa. Kemudian yang kedua ada tujuan operasional kegiatannya, what. Kemudian yang ketiga ada metode, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, supportnya apa saja, mungkin secara logistik, alat dan bahan yang digunakan, lalu tempatnya di mana, kapan waktunya akan dilaksanakan, waktu mungkin hari, bulan, tanggal, dan juga waktu, jamnya jam pukul berapa. Dan terakhir bagaimana proses evaluasi itu akan dilakukan. Biasanya kesesuaian antara yang direncanakan dan yang dihasilkan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa bedanya tujuan umum yang kita tadi di awal dan tujuan khusus dengan tujuan operasional kegiatannya. Nah, tujuan operasional kegiatannya meliputi tujuan operasional atau secara teknis apa saja yang harus dicapai pada program tersebut. Sementara tujuan umum dan tujuan khusus pada problem solving cycle di awal tadi, setelah kita mendapatkan prioritas masalahnya, itu tujuan secara garis besarnya. Gitu ya. Kalau dalam bahasa public health, untuk tujuan operasional kegiatan ini merupakan tujuan output yang nanti akan kita dapatkan. Kalau tujuan umum dan khusus pada problem solving cycle masalah tadi, itu kita dapatkan tujuan dari outcome atau tujuan goals-nya secara garis besar. Baiklah, tadi sudah berada di tahap pengorganisasian. Sekarang setelah kita mengorganisasikan, masuk ke dalam actuating atau pelaksanaan dan penggerakan. Dalam tahap ini sangat dibutuhkan kerjasama dari seluruh pelaksana program yang terlibat dan kepemimpinan yang tepat dari ketua pelaksana maupun ketua organisasi. Penggerakan ini atau kepemimpinan dapat dilakukan berdasarkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ya. Sebagai contoh, di sini ada directing yang ditujukan bagi manajer untuk disarankan melakukan directing kepada stafnya yang memiliki sedikit atau kurang kompetensi yang masih perlu dibimbing untuk dari segi kompetensi dan juga dibimbing dari segi semangat bekerjanya. Yang kedua adalah coaching. Coaching dilakukan oleh manajer kepada stafnya yang memiliki semangat yang tinggi, namun secara kompetensi atau kapabilitas masih kurang.
Dan supporting kita sebagai manajer dapat lakukan kepada staff yang memiliki kapabilitas atau kompetensi yang tinggi, namun secara perilaku atau semangat masih kurang. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan yang sudah matang, kita dapat melakukan delegasi kepada staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi dan juga semangat kerja yang tinggi. Ya, selama program tersebut berlangsung, tentu tidak terlepas dari tahap monitoring dan pengendalian atau controlling dari kegiatan tersebut. Artinya kegiatan ini harus dipantau jalannya dan dikendalikan agar kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan indikator pada rencana kerja operasional, atau mungkin kita dikenal juga dengan plan of action, ya, dan dapat dijadikan acuan juga apa saja sih indikator yang saat ini masih belum tercapai atau masih belum dilakukan pada saat program tersebut, sehingga manajer atau pihak yang melakukan monitoring dapat melakukan perbaikan secara langsung. Baiklah, setelah kegiatan tersebut selesai atau di hari pertama setiap harinya, apabila kegiatan tersebut dilakukan setiap hari atau satu periode, maka evaluasi tersebut dapat dilakukan per hari atau per kegiatan, seperti itu. Atau setelah kegiatan selesai, dapat juga dilakukan evaluasi paripurna, yang merupakan evaluasi ini kegiatan untuk menilai suatu keberhasilan. Yang kedua, mengevaluasi capaian indikator, output, dan tujuan. Output dan tujuan ini maksudnya output dan outcome atau goals-nya. Jadi tujuan operasional, juga tujuan umum dan khusus secara garis besar. Apabila program tersebut berhasil memecahkan masalah yang diprioritaskan, maka pada siklus selanjutnya dapat memecahkan prioritas masalah yang kedua yang tadi sudah diidentifikasi dan sudah dihitung berdasarkan ranking USG dan seterusnya. Dan apabila program tersebut dianggap gagal memecahkan masalah yang diprioritaskan, maka siklus selanjutnya dapat dipilih prioritas alternatif pemecahan masalah yang kedua, atau kita dapat menganalisis situasi wilayah kembali, masuk ke dalam siklus kembali untuk kita melakukan pemecahan masalah yang terbaik, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video pertama saya tentang problem solving cycle in public health. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya di bidang manajemen kesehatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.